Saya yakin bukan ujian itu perayaan. Perayaan. Itu kesempatan kita bertemu Sesama saudara yang sudah dibangun sekian lama gitu. Saya merasakan ini merinding saya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dan khususnya para Pasopati dimanapun Anda berada. Hari ini aku Aji Bramastra, wartawan tribunsolo.com, punya tamu istimewa dan saya pingin banget ngobrol ya, dengan legenda supporter Solo, Pak Mayor Haristanto. Selamat sore Pak Mayor. Sore Pak Haji. Sehat-sehat Pak Mayor. Sehat. Senang sekali ada di sini. Sehat. Ini adalah beberapa kali jawab Mayor. Beberapa kali sudah ke sini. Ya. Nah, bukan tanpa alasan saya mengundang Pak Mayor, ingin ngobrol langsung dengan Pak Mayor karena ini tinggal menghitung hari. Satu minggu ya. Satu minggu ya Pak. Laga, sebuah event olahraga yang ditunggu-tunggu, khususnya warga Solo dan warga Surabaya. Tapi saya rasa tidak hanya dua kota itu saja Pak Mayor. Saya rasa semua pecinta bola di tanah air menunggu laga ini karena laga ini merupakan kalau koreksi kalau saya salah Pak Mayor, mungkin laga sepak bola pertama yang akan mendatangkan penonton ya. Mungkinan ya yang dalam jumlah yang cukup masif ya. Begitu. Nah, laga sendiri juga menurut saya nih Pak Mayor, laga yang punya kenangan historis ya, karena laga ini mempertemukan Persis Solo dan Persebaya yang bertanding di Surabaya begitu. Kali ini saya akan bertanya-tanya ke Pak Mayor seperti apa sih ya, kenangan supporter Persis Solo terhadap Persebaya ini. Nah Pak Mayor, di mata supporter Persis Solo ya, Pasopati, seperti apa mereka sebenarnya perspektif supporter Pasopati ini memandang Persebaya Pak Mayor? Apakah ini rival bebuyutan begitu atau bagaimana Pak Mayor? Ya, saya merasa kayak soulmate sekali untuk terhadap bonek dan Persebaya ini, karena saya berawal tahun 2000, tepatnya tanggal 12 Maret itu kami kedatangan ribuan bonek ke Solo. Dan saat itu saya sadar bonek yang ke Solo. Bonek ke Solo. Jadi bonek ke Solo. Ini bonek tandang ke Solo. Ya saya saat itu belum jadi presiden tapi sudah dipilih sebagai koordinator utama untuk Pasopati. Jadi saat itu 12 Maret artinya saya lahir 9 Februari. Jadi usianya mungkin ya sebulanan lah. Saya dituakan di Pasopati, kedatangan kelompok supporter yang nama bonek itu kan tanda kutip kan waktu itu sudah sangat demi banget. Kita jangan langsung main, apalagi citranya kan waduh. Ini rasanya kalau tidak diwongke nanti kalau marah bagaimana nih. Artinya pada saat itu saya mengambil inisiatif, di sini sudah setengah, ada sepertiga tribun, ada ribuan bonek, sudah rasanya ini memang ini istimewa. Akhirnya saya mengundang sekitar 20-an supporter bonek turun ke Central Band, sajak motor di toilet. Itu masih di Sriwedari atau? Oh di Stadion Manahan. Ada Manahan. Ya. Itu ada saya beritahu tahun 2000 sudah Manahan. Sudah di Manahan. Saat itu memang saya terjadi pertandingan gundah ya. Ini boleh enggak ya? Panpel boleh enggak atau ini aman enggak ini ya? Kan tadi karena image sangkar kan medeni. Wah jangan-jangan nanti tak putukin nanti dilemparnya atau bagaimana? Ini kan gaduh. Akhirnya saya ambil pisau. Saat inilah saya harus mengongke bonek. Betapa bahagianya, bangganya mereka kesempatan muter-muter. Dan betul nggak ada masalah. Ya, dengan gagah berani, nanti fotonya ada ya. Bawa spanduk Persebaya. Plakat itu. Plakat. Spanduk ya, bukan bendera. Saya malah Pasopati saat itu memang belum punya. Belum punya, jadi dia datang dan itu membekas dari saya sekarang. Dan itu jadi acuan kita bersama. Karena harapan saya kalau saya nanti besok tandang kandang, saya tandang, pasti akan disambut lebih. Karena saya di Solo sudah menguangkan mereka, menyambut mereka dengan sukacita. Bahkan kami bikin spanduk itu Sugeng Rawuh bonek.
Skup bonek. Dan mereka mungkin nggak pernah mendapatkan sambutan seperti ini. Dan hanya di Solo, di Pasopati menyebut itu. Ya, harapan saya tadi, besok kalau saya tandang, pasti akan disambut lebih. Dan betul, tanggal saya 6 April gantian tandang away di sana. Kami nyatur 12 gerbong kereta api dan itu jadi fenomenal sampai sekarang. Dan tajuknya pun luar biasa, From Solo with Love ini. Dari Solo dengan cinta. Ternyata betul, begitu saya turun di kereta api. Apakah itu menjadi away days yang paling dikenang bagi Pasopati? Iya, karena ini Toryo perdana. Kami kan lahirnya 9 Februari, ini 6 April, jadi Maret April hanya 2 bulan. Ini sebuah tour yang sangat-sangat bersejarah dan itu ujian. Ini bayi yang baru lahir 2 bulan sudah berani tour. Ternyata Surabaya. Surabaya. Ya, bukan ini negatif, tapi betapa citra bonek itu kan waduh. Saat itu bagaimana sambutan? Oh, luar biasa. Kami disambut Pak Tommy Suheri. Ya, dari Yayasan Supporter Surabaya. Di tadi istilah sebenarnya kita jalan kaki ke Tambak-Sari. Itu kan jalannya 4 km ya. Jalan kaki itu. Dan sepanjang itu dijaga tentara sebuah ya, polisi ya. Waduh, ngeri juga ya. Tapi nggak apa-apa lah. Di sampai sana. Jadi memang ya keuntungan kami mencarter gerbong kereta api karena ya itu jamnya ikut kami. Kalau kami ikut kereta api maupun nggak pas. Kebanyakan kami duluan kan berbahaya. Jadi kami berangkat dari Solo jam 6 sampai Surabaya jam 12, kita sebentar 1 jam baru jalan kaki ke Tambak-Sari jam 3 main. Setelah itu pulang lagi dengan jam yang kita atur gitu. Dan aman-aman saja. Tidak ada friksi sama sekali. Nggak ada sama sekali. Ada kecil tapi itu bukan sebuah friksi yang luar biasa. Jadi kami beruntung lah. Jadi ini menginspirasi kita semua bahwa kalau tandang-tandang dengan saling menghormati itu rukun-rukun saja. Kami sebenarnya kan nggak kenal ya. Nggak kenal. Karena tahun 98 masih Arseto kan kami nggak mengalami gitu. Jadi bonek sungguh-sungguh memberikan itu sahabat-sahabat kami yang sangat sungguh dan sampai sekarang. Bahkan di tengah perjalanan tahun 2010-an itu kan sempat friksi ya, friksi. Sebenarnya yang friksi bukan supporter tapi justru dengan masyarakat sepanjang rel kereta api ini. Jadi ceritanya itu kan bonek itu dulu kalau ke Jogja itu kan naik dari gerbong kereta api. Yeah. Di zaman dulu itu kereta api masih mengizinkan tersebut. Nah akhirnya lewat di pinggir jalan itu, nggak tahu saya kita nggak boleh bilangin siapa. Ada yang memulai, yang melempar dan sebagainya. Nah, akhirnya orang Solo mengatakan, oh ya wes pengen mulai tak cegat itu. Betul, ulangnya itu juga sampai dijual polisi dan sebagainya. Itu mungkin salah satu peristiwa yang membuat hubungan saya turun. Benar, ya. Justru itulah menjadi 2010-11 terjadi Pingget, akhirnya apa antus beginian. Yeah. Akhirnya upaya kita sama-sama lah saling kunjung dan sebagainya, dan ada bonek yang berkunjung ke tempat saya tanggal 8 Januari ya 2011 datang ke rumah saya, kita berdamai dan sebagainya. Akhirnya saya nanam pohon itu yang namanya pohon cinta Pasopati bonek. Pohonnya sawo kecil di markas saya, di tempat kelahiran Pasopati. Ya sekarang jadi museum. Sekarang menjadi museum. Ya dulu awalnya 80 cm itu 8 meter sekarang. Dan itu saya rawat karena itu sebuah monumen, mungkin kedepannya jadi artefak gitu. Artefak perdamaian antara upaya untuk mendamaikan antara supporter Solo dan kabarnya kemarin waktu Presiden Persebaya Selulananda Solo sempat dan itu juga, dan dia radarnya dia tahu gitu. Di Solo itu ada pohon cinta Pasopati bonek, tapi di mana ya? Begitu dia tahu, ya ini saya cari. Oh ada ini. Jadi sebuah ya beruntung ya kami punya inspirasi nanam pohon ini. Dan pohon itu tumbuh besar dan fenomenal. Ini sebuah catatan sejarah yang manis itu. Jadi setiap bonek datang ke Solo pasti harus bisa ngelus-ngelus pohon ini. Ini pohon bersejarah. Ya itu kenang-kenang yang saya dapatkan dari pelajaran dari bonek. Apakah hubungan atau pertemuan hubungan supporter itu kan selalu berawal dari pertemuan kedua tim, bisa dibilang seperti itu. Antara Persis dan Persebaya. Apakah
tahun ini yang Persis memastikan diri lolos ke Liga 1 dan pasti nanti akan clash dengan Persebaya kan? 2 kali gitu. Apakah ini nanti juga akan menjadi ujian atau bahkan momen ketika supporter kedua tim ini ketemu. Saya yakin bukan ujian itu perayaan. Itu kesempatan kita bertemu sesama saudara yang sudah dibangun sekian lama gitu. Saya merasakan yang merintih saya. Ini kerinduan yang sangat tunggu-tunggu. Yuk kita bisa berangkulan bersama-sama, tunjukkan bahwa Solo Surabaya itu udah kayak saudara. Jadi kemungkinan nanti kalau Liga 1 memang betul boleh ditonton, boleh mengundang penonton itu, mungkin masyarakat publik tanah air mungkin di TV mungkin akan melihat perayaan itu ya? Perayaan itu ya, bukan ujian lagi. Antara kedua supporter itu ya? Tunjukkan ya kita bisa, kenapa? Itu jadi muka-muka atau menginspirasi kita semuanya. Aduh, saya tunggu-tunggu gitu. Tidak hanya di sini, saya ke Surabaya, aku ingin lagi datang ke sana, syukur-syukur bisa mengulangi lagi, bisa nyarter gerbong kereta api. Karena itu nama tilas ya. Nah, bicara soal itu tadi, sorry Pak Mayor, bicara soal rencana friendly match ini ya, pertandingan pramusim ini ya, antara Persebaya melawan Persis ini, gimana rencana dari teman-teman Pasopati besok? Ya, saya mendengar Pasopati dapat jatah kuota 2.000, tapi saya pikir terlalu kecil. 2.000 Kalau kapasitas yang Gelora Bung Tomo berapa? 40.000. Tapi kemungkinan kan ini karena ini pertandingan perdana ya ditonton orang ya. Kemungkinan kan mungkin masih dibatasi gitu ya. Tidak full stadion. Enggak, kalau saya infonya pas full stadion. Full pas ya. Karena itu kan ulang tahun kota Semarang, kota Surabaya ya, jadi memang iya. Jadi kalau antara 40.000 dan 2.000 anak-anak Pasopati pada protes ini. Kurang. 2.000 kecil kurang gitu. Tapi rencana mau nego lagi coba dinego lagi. Tapi jatah sementara ini dari lewat manajemen Persis katanya 2.000. Anak-anak pada sambat 2.000 kecil gitu. Tapi protes itu kan sebetulnya bentuk antusiasme. Oh iya betul. Artinya euforia kesana ya. Memang itu. Ini kan semuanya kerinduan. Belum pernah pada nonton selama 2 tahun kan nonton banyak. Iya. Betul. Terus apapun mau nonton itu kudu mau. Artinya kerinduan. Kebetulan di pertandingan yang mempertemukan dengan tim yang punya historis besar. Betul, semuanya rindu sepak bola betul. Memang muka-muka ini kok Corona sudah segera usai. Besok Liga 1 kita mulai udah boleh nonton. Wah itu sudah stadion kurang gede. Ada rencana lain Pak Mayor yang istimewa untuk menyambut besok. Saya dengar katanya ada napak tilas nggak mau naik bis tapi naik kereta saja untuk menggunakan OBD. Kalau besok nggak mungkin ya, rasanya belum waktunya nggak cukup. Saya pengen nanti liga resmi ya. Moga-moga kami akan membantu DPP Pasopati untuk yuk kita bikin sejarah yuk. Bernostalgia. Iya nostalgia. Karena ini akan sebuah tur bersejarah. Kalau hanya kita naik bis, naik mobil pribadi sangat cepat Surabaya kan berapa jam. Tapi rasanya enggak lah. Tapi harus menggugah. Enggak ada romansa itu jadi terbiasa saya menurut saya nggak mau gitu saya. Ini ada hal-hal yang bisa dikenang gitu ya. Siapa tahu ini tur yang karena ini sudah tur, kalau besok kerjaan mungkin tur keempat ini. Ini pertama tahun 2000 terus pernah lagi kedua, ketiga yang sebelum 2019 kan pernah juga ke Surabaya. Friendly game juga gitu. Terus ini di tur lagi ada ini untuk ulang tahun kota Surabaya. Jadi saya pengen ya tur tapi tur yang dikemas yang sensasional. Pak Mayor, kalau itu dari supporter yang kedua supporter ini punya chemistry ya, punya chemistry. Lalu soal tim Pak Mayor, menurut pandangan Pak Mayor, Persis Solo dan Persebaya ini apakah dua tim yang punya ciri khas sama atau berbeda? Ya saya menghormati salut dengan Coach Aji Santoso ya. Pemainnya biasa saja saya, nggak bintang-bintang amat sih. Tapi ternyata ya bisa menumbangkan dan sebagainya. Ya, dia bisa ranking. Ya, lumayan luar biasa gitu.
ini pelatih lokal yang satu-satunya pelatih lokal yang berada di 5 besar Liga 1. Luar biasa gitu. Ya saya hormati tadi sebuah tim tidak harus juara lah gitu ya. Tapi bagaimana sebuah kerja keras itu dibangun ya dengan pemain yang tidak bintang-bintang amat tapi bisa keren. Apakah itu juga harapan Pak Mayor untuk Persis? Artinya tidak juara tidak apa-apa tapi bisa menghibur, bisa menunjukkan. Ya tidak harus juara ya. Kan tidak juara itu kan mahal sekali ya. Perjuangannya mahal sekali. Dan ini Persis kan baru anak promosi, promosi baru aja pun ngejang sombong-sombong lah. Setelah kita realisasi aja, udah masuk 3 besar, 5 besar itu disyukuri gitu. Tapi sekarang punya pelatih yang langganan juara loh Pak Mayor. Ya boleh tapi kan tetap ya realistis maksudnya. Realistis ya. Jadi jangan terlalu dibebani berat-berat kan repot malah kalah terus kan. Karena bebannya kudu menang terus kan tidak enjoy ya orang-orang main bola tidak nyaman aja semalam-malam. Tapi Pak Mayor punya ini nggak punya pesan nggak ke supporter Persis yang lain ya? Artinya supporter itu kan karakternya beda-beda. Ada yang misalnya harus menang ya, kalau nggak menang nyelatu di medsos gitu ya. Tapi kalau menang muji-muji gitu. Tapi seperti apa dari Pak Mayor sendiri untuk supporter ini? Ya jadi supporter kita memang masih primitif. Primitif itu artinya pengennya menang terus itu. Padahal sepak bola nggak mungkin. Padahal sepak bola itu menang kalah seri gitu. Jadi kalau memang kalah ya justru saat timnya kalah, tim terpuruk justru ya kita harus support mati-matian. Jangan hanya pas menang kita di subir lebihan, jangan. Justru kesempatan. Jadi kalau makin lama timnya kalah terus makin sepi itu yang salah. Justru pada saat kalah dia sangat membutuhkan support. Tapi katanya bentuk nyelatu itu kritik ke tim, Pak. Bentuk support yang lain, gimana? Ya orang cara mengkritik kan macam-macam ya. Apalagi zaman sekarang ya. Netizen dulu ya. Netizen lu galak dibang media ada gitu loh. Netizen tanpa kontrol dan sebagainya wah ya ini ya memang ya eranya memang era berbeda ya. Jadi memang kudu memang ya dawa susah orang Jawa, itu dawa susah. Kalau supporter sekelas Pak Mayor ini kan supporter yang sudah levelnya sudah tingkat kebijakannya tinggi lah, kebijaksanaannya. Ya karena usia wisdomnya kan sudah tinggi. Tapi menurut Pak Mayor, di titik mana seorang pelatih atau manajemen sebuah tim itu bisa dikritik? Ya saya pikir ya karena ini di Pasok Patu sama manajemen Persis kami tidak underball manajemen, kami mandiri. Mandiri itu artinya ya kalau memang salah ya kita punya hak mengkritik. Ya kalau baik-baik aja ya kita dukung. Harus itu. Ya. Jadi kami beruntung dari awal sejak tahun 2000 memang Pasopati didirikan bukan oleh manajemen, tapi itu kesadaran warga Kota Solo punya tim apa sih? Yuk kita punya kelompok supporter seperti yang independen. Ya. Independen bukan berarti menolak kerjasama loh, enggak, tetap bermitra lah, apa yang bisa kita bersinergi lah gitu, itu enggak masalah. Tapi tetap independen, tetap merdeka. Ya kalau tidak lantas, ini kita kritik. Iya. Pak Mayor, mengenai komposisi tim Pak Mayor, Persis Solo Pak Mayor, seperti apa harapan Pak Mayor? Ya ini kan belum belum tampak lah gitu ya. Ya tidak apa-apa, kita itu kan orang luar ya, jadi kita nggak boleh mencampur terlalu dalam. Ke manajemen lah biarlah, karena kita supporter ini kan memberi dukungan ya. Jangan terlalu dalam ke manajemen lah. Udah kita, tugas kita mendukung dan tadi harapan saya ya sudah jadi supporter yang bijak gitu. Jadi tidak sok tahu terus nanti ngutak-atik dalam-dalamnya itu kasihan dia. Dia itu ya nggak mudah. Itu baru pemain, belum finansial dan sebagainya, betapa pusingnya gitu. Rumit, tidak mudah mengurusi tim Liga 1 di Indonesia. Saya lihat banyak tim-tim yang belum siap, bahkan malah banyak yang merugi dan sebagainya. Malah ada yang belum bayar
gaji pemain itu kita paham memang ya itulah memang ya ini Indonesia itu jadi masih butuh waktu untuk mengembangkan diri. Kami sadar itulah. Kalau saya pribadi enggak lah, biarlah itu usahanya dia, kita punya usaha sendiri, kita dukung dia. Saya yakin dia pasti punya semangat yang sama. Nggak mau dia punya tim kalah terus nggak mau, orang mungkin gitu. Tapi saya kudu menang podo saya semangat. Jadi mungkin ya faktor hoki aja. Iya. Don't change the winning team, katanya begitu. Menurut Pak Mayor, apakah Persis yang kemarin juara Liga 2 itu kurang kompetitif di Liga 1? Karena lumayan banyak ya pemain yang cabut ya, atau tidak diperpanjang kontraknya begitu, sehingga harus berganti lagi, harus mengumpulkan puzzle satu persatu kan ini kan? Ya kalau kemarin itu kan kebanyakan pemain itu, terlalu boros itu, banyak pemain-pemain yang nganggur gitu ya. Saya nggak tahu apa itu sebuah euforia karena anak-anak muda yang punya duit, tukang kabel. Bagi bingung itu kokian. Ya saya pikir ini sebuah prestasi yang luar biasa ya. Anak muda pegang Liga 2 dan juara itu ya kita syukuri bersama. Tapi saya yakin mereka saat ini sudah jadi berpengalamannya kemarin, mungkin moga-moga tidak salah gitu ya. Yuk menata Persis sekarang ini gitu. Tapi lambat laun saya pikir ya cukup lah. Ya semoga-moga lah kita ujiannya besok pertandingan ini. Itu besok pada saat ya harapannya memang ya harapan sama menang terus gitu. Karena apakah pramusim besok sudah jadi apa ya istilahnya sudah jadi ukuran atau terlalu mepet sebetulnya? Saya rencana kali ke Juli ya. Rencana Juli kalau saya dengar Juli. Ya memang cukup ya, ini masih Mei, Juli lah. Ya masih cukup. Toh ini kan semuanya kan juga aja nggak ada waktu istirahat itu ya. Terus aja. Tapi pramusim lawan Persebaya yang tanggal 22 besok kemungkinan hanya sebuah perayaan saja ya. Perayaan saja. Tidak untuk mengukur kekuatan. Saya pikir tidak lah. Jadi tidak sepanas kalau besok. Maksudnya harus menang gitu. Oh iya. Oh besok saya riset 1. Pasti 1. Besok udah seneng gitu ya. Rata ya. Saya prediksi saya 1. Kalau 0-0 nggak keren. Masih ada golnya ini. Mungkin 1. Kita tunggu aja. Ini bukan berjudi ini kan. Yang penting sama passion kabeh gitu ya. Namanya friendly game ya. Kan untuk menghormati ulang tahun Surabaya sudah. Yang penting semua happy gitu aja. Pak Mayor, apa kembali ke Persebaya lawan Persis? Iya. Apa harapan Pak Mayor untuk Pak Supati yang besok berangkat ke Surabaya? Ya harapan saya, yuk ini jadi pesta perayaan semua ya, perayaan sepak bola bisa nonton bareng, nonton di stadion. Ini kan nonton bola di TV sama di lapangan sangat berbeda. Beda. Wah, ya. Apalagi besok dinonton 40.000, wah itu saya rindu banget itu. Ya, ketemu apa ya, selebrasinya ya, riuh apa itu. Termasuk kalau gol nggak bisa nonton siarannya lagi ya Pak ya? Itu kelemahannya gitu ya, kelemahannya ya. Ya bagaimana bisa ada layar lebarnya itu tadi. Momen-momen itu sebenarnya indah itu ya. Ada replay-nya tuh. Tapi nonton sepak bola memang sebaiknya nonton langsung gitu. Nah, itu sangat-sangat menghibur gitu ya. Tapi di sisi lain juga kita bisa ketemu sahabat. Meskipun kita kena namanya, tapi kan bisa rangkulan, bisa silaturahmi, ini yang momentum mahal gitu. Itu yang harus kita nikmati bersama. Serindu apa Pak Mayor menonton sepak bola langsung di? Ya ini kan sudah setelah 2 tahun ya. Sudah 2 tahun. Saya bisa kudu nonton. Bukti caranya, tekannya ya. Tapi pengen datang, itu keren datang. Itu memang euforia tadi ya, perayaan itu memang harus diluapkan, digelurakan di dalam stadion itu. Tapi sisi lain juga rindu ketemu teman sebenarnya. Say hello, ya, meskipun nggak kenal itu, waduh, ketemu teman sebenarnya. Jadi inilah, jadi sepak bola sebenarnya bukan hanya nonton pertandingan. 11 atau kali 11, udah di luar itu masih banyak pemain yang itu sangat-sangat humanis sekali gitu. Ketemu teman itu luar biasa.
ternyata masih hidup gitu ya. Ini kan ujian di corona covid ini kan banyak teman-teman yang udah nggak ada dan sebagainya. Ini kan ya kita contoh masih diberi umur panjang. Oke, Pak Mayor, satu lagi, tapi ini di luar Persebaya lawan Persis. Kira-kira siapa pemain seandainya ini Pak Mayor nih ya, sama manajemen Pak Mayor diberi keistimewaan untuk memilih satu pemain untuk misalnya ini kita berandai-andai, siapa Pak Mayor? Satu pemain itu yang menurut Pak Mayor ingin Pak Mayor datangkan ke Persib. Witan Sulaiman. Keren. Kan boleh aja. Boleh aja berhubungan. Aku jadi apa? Rekomendasi. Ternyata Witan Sulaiman, para pasopati jadi Pak Mayor. Witan Sulaiman. Nanti saya sampaikan ke manajemen Pak ya. Nanti saya sampaikan ya. Ini kita lihat aja. Baik, Tribuners dan para pasopati, demikian obrolan singkat tapi hangat melepas rindu saya sama sahabat saya Pak Mayor Aristanto mengenai romantika ya Pak Mayor ya, romantika Persebaya lawan Persis Solo. Tidak sabar menanti pertandingan di Surabaya nanti ketika dua saudara ini saling bertemu Pak Mayor. Semoga ini akan menjadi contoh Pak Mayor bahwa supporter bisa guyup ya. Jadi menonton sepak bola itu tidak soal siapa saling mengalahkan tapi sebuah perayaan. Begitu ya. Itulah pesan Pak Mayor yang disampaikan tadi. Saya Haji Bramastra dari Tribun Solo menyampaikan selamat sore, sampai bertemu di podcast berikutnya. Salam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.